Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan cerita dari tulisannya Dioseta, sebuah kisah yang berjudul Jasad Hidup Sang Santri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya dan ingin membaca koleksi-koleksi lain dari tulisannya Dioseta, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Suara langkah kaki terdengar setapak demi setapak menyibak dedaunan. Ia berjalan bungkuk menahan dendamnya. Dengan wajah penuh amarah, ia menuju pesantren di antara tengah perbatasan malam. Ustadz Sobirin masih memantaunya sepanjang malam, berharap Fadil akan kembali seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Tapi amarah itu tidak reda. "Kembalikan tumbalku." Ia menggeram sembari menggumam meminta sesuatu yang menurutnya menjadi haknya. "Yang kalian curi harus kalian bayar dengan mahal." Nyatanya sosok yang mendiami tubuh Fadil kini sudah dipenuhi oleh amarah yang entah di mana ujungnya. Ustadz Sobirin tidak tahu resiko atas perbuatannya. Namun ia mengambil keputusan itu karena tragedi ini harus diselesaikan, cepat atau lambat. Kang Aang melihat kedatangan seseorang dari jauh. Kala itu matahari mulai menunjukkan sedikit cahayanya bersama kabut putih yang setia menyambutnya. Seseorang berjalan bungkuk melangkah perlahan ke arah Kang Aang. Itu bukan cara berjalan manusia pada umumnya. Jelas saja Kang Aang waspada dan memperhatikan sosok itu. "Siapa itu?" Sosok itu tidak menjawab dan terus berjalan perlahan menuju pesantren. Ada firasat buruk di diri Kang Aang saat melihatnya. Ia pun keluar untuk menghampirinya. "Fadil?" tanya Kang Aang bingung saat sosok itu mulai mendekat. Tubuhnya basah, pakaiannya penuh dengan kotoran tanah, wajahnya penuh dengan amarah, tidak lagi seperti wajah seorang anak remaja. "Fadil, kamu ngapain di sana? Gimana kamu bisa keluar?" tanya Kang Aang bingung. Fadil tidak menjawab dan terus menyeret langkahnya menuju pondok. Perasaan Kang Aang berada di antara khawatir atau takut. Kang Aang pun bersiap menghampiri Fadil. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Ustadz Sobirin muncul dan menghadang Fadil. "Kamu tidak boleh masuk ke dalam," tahan Ustadz Sobirin. Melihat kedatangan Ustadz Sobirin, Fadil pun menyeringai. Ia sedikit tertawa menatap raut wajah Ustadz Sobirin. "Aku tahu, ini ulahmu. Janin itu adalah perjanjian mereka denganku," kata sosok yang menghuni tubuh Fadil itu. "Sekarang perjanjianmu sudah cacat. Tidak akan ada lagi janin yang kau terima," ucap Ustadz Sobirin. Wajah Fadil berubah kesal. Ia mengangkat lengannya menunjuk tepat ke wajah Ustadz Sobirin. "Terkutuk kau manusia, kalian akan membayar ini semua," ancam Fadil. Ustadz Sobirin terlihat tidak gentar. Menurutnya ini adalah satu-satunya cara agar perjanjian antara sosok yang merasuki tubuh Fadil dengan orang tuanya berakhir. Mulut Fadil terlihat seolah sedang membacakan sesuatu. Suara desis dan ucapan menyerupai mantra terdengar di telinga Ustadz Sobirin. Ada perasaan aneh yang dirasakan oleh Ustadz saat mendengar kata-kata yang seolah tidak memiliki arti itu. Ustadz Sobirin tahu dengan jelas bahwa itu adalah sihir. Saat itu juga Ustadz Sobirin mengambil tasbihnya dan membacakan ayat-ayat suci untuk melindungi dirinya dari mantra-mantra yang dibacakan oleh Fadil. Tapi Fadil malah tersenyum. Senyuman Fadil membuat Ustadz Sobirin waspada. Dan benar saja, di perbatasan pagi itu, tiba-tiba muncul sosok putih dari balik kabut melayang mendekat ke arah mereka. "Ustadz, itu pocong." Dari jauh Kang Aang menyadari ada sosok-sosok yang mendekat ke arah mereka. Itu adalah pocong yang melayang terbang seolah ingin mengepung mereka.
Kang Aang menelan ludahnya dan meminta Ustadz Sobirin untuk kembali. Tapi Ustadz Sobirin lebih memilih untuk tetap di sana. Mereka yang mati sudah tidak memiliki urusan lagi dengan alam ini, dan makhluk seperti kalian tidak punya kuasa atas kami, ucap Ustadz Sobirin. Ia pun membaca ayat kursi untuk mengusir semua sosok yang dipanggil oleh sosok di balik tubuh Fadil ini. Beberapa dari sosok itu menghilang, tapi beberapa dari mereka masih melayang-layang menembus kabut, seolah tidak takut dengan doa-doa yang dibacakan Ustadz Sobirin. Sekali lagi Fadil tersenyum. Kali ini senyumannya hampir bersamaan dengan suara kentongan yang terdengar dari arah pondok. Tak 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 tak. Suara pukulan itu menandakan sedang terjadi sesuatu yang berbahaya di pondok. Tidak lama setelahnya terdengar kericuhan dari arah asrama. Kang Aang, Ustadz, tolong. Dari balik pagar terdengar suara Rizal yang berlari menghampiri Kang Aang dan Ustadz Sobirin. Sontak mereka pun kaget saat menyaksikan keadaan Fadil dan berbagai sosok yang ada di sana. Kang, itu pocong. Ahmad jatuh terduduk saat melihat sosok-sosok di sekitar Ustadz Sobirin. Jangan takut, apa yang terjadi di dalam? Tanya Ustadz Sobirin. Ahmad mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan pada Ustadz. Mereka kesurupan lagi Ustadz. Mereka mengamuk begitu saja. Ustadz Yahya mencoba menahan mereka setengah mati. Banyak dari mereka yang mencoba bunuh diri, jelas Ahmad. Bunuh diri? Ustadz Sobirin tidak percaya dengan kata-kata itu. Tapi saat ia menoleh ke arah pondok, ia melihat salah seorang santri tengah berdiri di atap bangunan, seolah bersiap untuk menjatuhkan dirinya. Santri yang kesurupan itu menoleh ke arah Ustadz Sobirin. Ia tertawa seolah meledeknya dan bersiap menjatuhkan dirinya dari atap asrama yang sudah lapuk itu. Sontak Ustadz Sobirin berlari ke arah pondok. Kang Aang menoleh sebentar ke arah Fadil, merasa tidak yakin harus meninggalkan Fadil dengan keadaan seperti itu. Tapi ia tahu keadaan di dalam pesantren jauh lebih berbahaya. Baru saja memasuki area pesantren, tiba-tiba santri yang berada di atas bangunan bersiap untuk menjatuhkan dirinya ke tanah. Ustadz Sobirin bahkan belum mampu mencapai untuk menangkapnya. Tapi saat akan mencapai langkah terakhirnya, tiba-tiba langkah santri itu terhenti dengan terdengarnya suara azan subuh berkumandang. Rizal, itu suara Rizal, teriak Ahmad. Entah mendapat ide dari mana, namun saat ini Rizal sedang mengumandangkan azan subuh dengan menggunakan pengeras suara. Sontak seluruh santri yang kesurupan tiba-tiba menutup telinganya. Ustadz, kenapa saya ada di sini? Teriak santri yang berdiri di atas atap. Suara azan itu mengembalikan kesadaran sesaat sebelum ia gelisah dengan sosok yang masih berada di dalam tubuhnya. Ustadz Sobirin yang menyadari itu segera mengangkat tangga bambu di pinggir bangunan dan memasangnya. Tahan, jangan sampai kesadaranmu diambil alih lagi, teriak Ustadz Sobirin sembari memandunya untuk turun. Belum sempat mendarat dengan sempurna, tiba-tiba santri itu kembali dikuasai makhluk yang merasukinya. Ia mencoba kembali ke atas atap, tapi Ustadz Sobirin sekuat tenaga menahannya. Ia pun menarik santri itu dan meruqyahnya agar terlepas dari ikatan makhluk yang merasukinya. Belum selesai dengan urusan santri itu, tiba-tiba tercium bau asap dari salah satu sisi pesantren. Ustadz Sobirin menoleh ke arah asal bau itu dan menemukan nyala api mulai membesar dari sana. Api, ada api, teriak Ahmad. Ada seseorang yang tertawa di hadapan api yang menyala itu. Fadil dan beberapa santri yang membawa jerigen tersenyum sembari menatap Ustadz Sobirin. Kali ini mereka benar-benar ingin menghancurkan Ustadz Sobirin. Kang Aang meminta bantuan beberapa santri yang masih sadar untuk mengambil air. Ia masih berharap api itu tidak akan menjalar ke bangunan lainnya. Kalian mengikuti perintah Fadil? Tanya Ahmad panik. Santri-santri itu tidak menjawab. Mereka hanya menatap Ahmad dengan gerakan kepala yang aneh. Jelas mereka sedang dalam kendali Fadil. Rizal keluar dari tempatnya membacakan azan dan hampir tersentuh api. Siapa yang nyalain api? Fadil Jal, kali ini benar-benar keterlaluan, balas Ahmad. Rizal pun melongo ketika melihat api yang mulai menjalar ke bangunan dapur umum. Sudah ada beberapa santri yang mencoba memadamkan, tapi api lebih cepat menjalar. Ada hal aneh yang dilihat oleh Rizal.
Sodar terlihat sedang berjalan dengan langkah yang aneh menuju kobaran api. Matanya terlihat takut, tapi ia terus berjalan menuju kobaran api yang semakin besar itu. "Kang Sodar, bahaya!" teriak Rizal. Sodar tidak menghiraukannya. Ia malah terus berjalan ke arah nyala api itu. "Aku gak mau mati," terdengar suara Kang Sodar bersama isak tangis yang terlihat dari wajahnya. Air matanya menetes dengan wajah yang sangat ketakutan. Tapi entah mengapa tubuhnya tidak selaras dengan ucapannya dan terus melangkah ke nyala api. Rizal pun mulai yakin bahwa itu bukan kehendak Sodar. "Kang, kembali Kang, bahaya!" Kali ini Rizal berusaha menarik tangan Sodar untuk menjauh dari nyala api itu. Sayangnya, tenaga Rizal tidak mampu menahan Kang Sodar. "Jal, tolong Jal, aku gak mau mati," tengok Sodar dengan wajah ketakutan. "Ya jangan ke sana Kang, menjauh." "Tubuhku bergerak sendiri, ada bisikan yang terus terdengar di dalam kepalaku." "Lawan Kang." Rizal susah payah menarik tubuh Kang Sodar, namun ia terus saja menyeret langkahnya ke dalam kobaran api. "Ahmad, tolong!" panggil Rizal. Ahmad yang tengah memadamkan api membawakan embernya dan menyiramkan ke api yang tidak jauh dari hadapan Sodar. Tapi padamnya api itu tidak berlangsung lama. Sadar akan hal itu, Ahmad ikut membantu Rizal untuk menahan Sodar. Mereka pun terjatuh. Ahmad dan Rizal menahan Sodar di tanah. Tapi walaupun begitu, Sodar terus berusaha merangkak menuju api itu. Mereka pikir setidaknya tenaga mereka berdua seharusnya bisa menahan Sodar untuk sementara waktu. Tapi tidak jauh dari belakang mereka terdengar suara langkah seseorang yang berjalan perlahan. "Ampun, aku gak mau mati." Sontak Rizal dan Ahmad pun menoleh. Di belakangnya sudah terdapat beberapa santri seangkatan Sodar yang bersiap menyambut api di hadapannya dengan raut wajah ketakutan, persis seperti Sodar. "Astagfirullahaladzim." Rizal membaca istighfar melihat ada santri lain yang senasib dengan Sodar. Tolong kami Jal," tangis Sodar. "Tenang Mas, sebentar lagi Ustadz Sobirin pasti kesini menolong kita." Rizal berusaha menenangkan Sodar. "Kami sudah terlambat, kami terjebak. Semua santri yang ilmu di hutan jati mendengar perintah yang sama. Di kepala kami terngiang-ngiang perintah untuk masuk ke dalam nyala api itu," jelas Sodar. "Ngilmu? Hutan jati? Bagaimana bisa?" Ahmad bingung. "Fadil, kitab yang kami rebut dari Fadil, pusaka, dan berbagai benda yang kami rebut dari dia mengarahkan kami ke sana," tangis Sodar. Rizal dan Ahmad seolah tidak percaya perundungan yang mereka lakukan pada sosok Fadil ternyata adalah sebuah jebakan. Sesuai kecurigaan Rizal, selama ini Fadil memang sengaja memancing amarah kakak kelas agar mereka merebut benda-benda yang dimiliki Fadil. Mereka tidak menyangka bahwa benda-benda itu adalah pancingan untuk santri-santri agar melakukan tindakan musyrik. "Dia benar-benar setan," ucap Rizal menoleh ke arah Fadil. Ahmad dan Rizal menyaksikan wajah Fadil yang sudah sangat berbeda. Bukan wajah polos santri seangkatannya yang mudah untuk dikerjai, atau mungkin wajah Fadil terlihat saat ini adalah wajah Fadil yang sebenarnya. Rizal mencari keberadaan Ustadz Sobirin untuk menolongnya. Namun ternyata keadaannya saat itu juga tidak kalah genting. Setiap Ustadz Sobirin berhasil meruqyah satu santri, sosok lain sudah bersiap merasuki santri itu lagi. "Ustadz, ini mengerikan," ucap Kang Aang memperhatikan seluruh keadaan pondok saat itu. Di antara api yang mulai membesar, Kang Aang melihat sosok-sosok tidak kasat mata mengerubungi pesantren. "Tempat ini sudah dikepung," jelas Kang Aang. "Maksud Kang Aang apa?" balas Ustadz Sobirin yang mulai tidak mampu menahan tetesan keringatnya. "Pocong-pocong itu melayang mengitari pondok. Sementara itu ada makhluk-makhluk yang tubuhnya hitam seperti terbakar tersebar di sekitar kita. Mereka yang merasuki santri-santri itu," jelas Kang Aang. Kali ini penglihatan gaib Kang Aang menajam. Ia pun gentar melihat sosok-sosok yang saat ini berada di sekitarnya. Di tengah kericuhan itu, seorang santri berlari mendekat ke arah Ustadz Sobirin. "Ustadz, masukkan mereka ke kamar." Tiba-tiba Faris berlari menghampiri Ustadz Sobirin. Ia terengah-engah sembari membawa tasbih milik Ustadz Yahya. "Faris, bantuin kami. Tahan teman-teman Kang Sodar."
Teriak Rizal yang kewalahan menahan teman-teman Kang Sodar, sementara Ahmad menahan Kang Sodar sampai terguling-guling di tanah. Faris segera mengambil Rizal dan membantunya, namun ia tetap berusaha teriak ke Ustadz Sobirin. "Kamar kami aman Ustadz, tidak ada setan yang berani masuk lagi ke dalam. Ustadz Yahya sedang meruqyah yang kesurupan di sana," Faris berteriak. Ustadz Sobirin pun menoleh ke arah Fadil. Ia melihat wajah kesal Fadil saat mengetahui ucapan Faris. Dari situ ia mengambil kesimpulan, mungkin saja ucapan Faris ada benarnya. Mendengar ucapan Faris pun Kang Aang teringat akan sesuatu di kamar Faris. Keberadaan makhluk berwujud nenek yang selama ini bertingkah misterius. "Bangunan ini tidak ada artinya dibanding nyawa santri kita. Semuanya, tarik paksa semua santri yang kesurupan ke kamar Faris," perintah Kang Aang. "Kang, kamu yakin?" tanya Ustadz Sobirin. Kang Aang hanya menarik nafas sejenak sembari menatap arah asrama, tepatnya arah kamar Faris. "Yakin Kang, ada sesuatu yang berlawanan dengan niat Fadil di sana," ucap Kang Aang. Ustadz Sobirin menoleh ke arah kamar itu dan samar-samar ia melihat sosok nenek dengan wajah yang mengerikan berdiri dengan mata yang tegas di sana. "Bismillahirrahmanirrahim." Ustadz Sobirin membaca bismillah berharap keputusannya bukanlah perbuatan yang buruk. "Lanjutkan niatmu Kang, biar saya yang menghadapi Fadil." Kang Aang mengangguk. Ia pun mengatur seluruh santri yang sadar untuk mengajak seluruh santri yang kesurupan ke dalam kamar Faris. Ujang yang mendengar komando dari Kang Aang segera membantu Rizal yang sudah hampir kewalahan. "Kang Ujang, tahu siapa saja santri yang ikut ngilmu sama Kang Sodar?" tanya Rizal. "Ngilmu? Maksud kamu apa Jal?" Ujang terlihat bingung. Rizal menjelaskan bahwa santri yang kesurupan adalah santri-santri yang tengah mencari ilmu aneh yang didapat dari benda-benda Fadil. Kang Ujang terdiam sembari terus membantu Rizal dan Ahmad. "Sepertinya aku tahu sesuatu, tapi sebaiknya kita bawa mereka ke Ustadz Yahya dulu," balas Ujang. Kamar asrama yang sebelumnya menjadi tempat tidur yang tenang untuk Rizal dan teman-temannya kini dipenuhi santri-santri yang sedang mengamuk. Terdengar suara ayat-ayat suci tidak berhenti mengalun dari mulut Ridho dan Ustadz Yahya. Benar ucapan Faris, semua setan yang merasuki santri tidak kembali masuk setelah diruqyah di kamar ini. "Jadi benar sosok nenek itu berniat baik?" tanya Rizal pada Kang Aang. Kang Aang menggeleng. "Gak tahu Jal, entah karena persaingan wilayah atau memang maksud baik, kita tidak bisa menebak niat dari makhluk seperti itu." Rizal mengangguk mengerti. Sepertinya di antara mereka pun tidak ada yang memiliki kemampuan memastikan niat dari sosok nenek yang awalnya menghuni gudang lama itu. Tapi kali ini sosok nenek itu tidak terlihat menyeramkan lagi bagi Rizal. Ia berdiri di depan kamar dengan menggenggam tongkatnya. Ia menatap Fadil dengan kesal. "Setelah ini kita harus mengirimkan doa untuk nenek itu Kang. Mungkin saja ia bisa tenang," ucap Rizal. Kang Aang menoleh ke arah nenek itu sejenak dan mengangguk menyetujuinya. Ujang pergi sebentar ke kamarnya dan membawa sebuah lipatan benda yang sepertinya terbuat dari kulit binatang. "Ini punya Sodar." Ujang memberikan lipatan kertas itu pada Rizal. Rizal membuka lipatan itu dan mendapati sebuah simbol yang terlihat tidak biasa. Di dalamnya terdapat beberapa nama yang sebagaimana itu sama dengan nama santri-santri di pondok ini. "Apa benar ini?" tanya Ujang. "Cuma orangnya langsung yang bisa memastikan," jawab Rizal. Rizal pun membawa benda itu ke arah Sodar yang masih meronta untuk dilepaskan dari ruangan itu. Ia masih menunggu mendapat giliran untuk diruqyah oleh Ustadz Yahya ataupun oleh Ridho. "Apa ini nama-nama orang yang ngilmu di hutan jati?" tanya Rizal. Sodar seolah ingin menjawab, namun tiba-tiba raut wajah dan suaranya berubah. "Bukan urusanmu." Kali ini suaranya terdengar seperti kakek tua. Walau begitu, Sodar terlihat masih tersiksa. Ia seperti ingin mengembalikan kesadarannya lagi. "Bocah brengsek, sudah ada perjanjian di antara kita. Tubuhmu sudah menjadi bagianku juga," ucap sosok di dalam tubuh Sodar. Sepertinya Sodar juga melawan. "Lawan terus Kang Sodar, kami tidak akan membiarkan setan itu menang," balas Rizal. Rizal membacakan ayat kursi di hadapan Kang Sodar. Ujang pun ikut membantunya sembari menahan tubuh Sodar. Perlahan tenaga Sodar pun melemah
Ia benar-benar berusaha mendapatkan kesadarannya kembali. "Bawa nama-nama itu kepada Ustadz Yahya." Saudar mulai tersadar. "Kami memberikan potongan kuku dan rambut kami untuk diterima berlatih di sana. Yang kami terima bukan kesaktian, melainkan jin yang menyatu dengan tubuh kami." Di kalangan beberapa santri memang sedang tren mengenai ilmu kanuragan ataupun ilmu kesaktian lainnya yang bisa membuat mereka menjadi terpandang. Kisah mengenai santri pengembara dan menjaga diri dari perlakuan senior yang berniat tidak baik menjadi motivasi mereka mencari ilmu dengan cara instan. "Ustadz," Rizal mencoba mencari celah dalam ritual ruqyah Ustadz Yahya dan menyerahkan benda bertuliskan nama-nama itu. Astagfirullahaladzim. Ustadz Yahya kaget melihat benda itu berada di hadapannya. Ia memandang beberapa nama di sana dan hampir semua santri yang kesurupan namanya tertulis di lipatan kulit hewan itu. "Ridho, Aang, tahan mereka sebentar." Ustadz Yahya meninggalkan ruangan itu sebentar. Pintu kamar dikunci saat kepergian Ustadz Yahya. "Saudar, kamu sadar dengan apa yang kamu perbuat?" Ridho menghampiri saudar yang tangan kirinya diikat di tiang kamar oleh Ujang. "Aku salah, Dok. Aku salah. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aku gak mau mati." Saudar kali ini benar-benar menyesali perbuatannya. "Kalau dia mati, tubuh ini menjadi milikku." Mendadak kesadaran saudar kembali diambil alih, tapi Ridho tidak gentar. Ia memegang kepala saudar dan membaca doa-doa yang ia pelajari dari Ustadz Yahya. Berbeda dengan sebelumnya, kini Ridho lebih tenang. Ia lebih bisa menggunakan karoma miliknya untuk meruqyah teman-temannya. "Ikatkan akar dan batang daun lontar ini di tangan santri yang namanya terdapat di benda itu. Ikatkan pada mereka, baik dalam kesurupan maupun yang tidak. Kumpulkan mereka di tengah kamar." Perintah Ustadz Yahya saat kembali masuk ke dalam kamar. Kali ini Ustadz Yahya benar-benar mengerti dengan apa yang harus ia perbuat. Santri yang lainnya mengikuti perintah Ustadz Yahya dengan mengikatkan benda-benda itu. Tiba-tiba, teriakan perlawanan terdengar di antara mereka. Namun Ustadz Yahya sudah bersiap akan itu semua. Ia memerintahkan seluruh santri untuk membuat lingkaran mengelilingi mereka dan membacakan ayat-ayat suci di bawah pimpinan Ustadz Yahya. "Ikatan itu tidak mungkin sirna dalam waktu cepat, tapi saya yakin mereka masih bisa dibersihkan." Jelas Ustadz Yahya pada Ridho. Ridho seperti mengambil pelajaran dari perbuatan Ustadz Yahya. Belum ada setengah jam, santri-santri yang sebelumnya kesurupan mulai terkulai lemas dan kehilangan kesadaran. Mereka pun menarik nafas lega. "Ustadz, kami izin keluar. Kami khawatir dengan Ustadz Sobirin." Rizal, Ahmad dan Faris memberanikan diri untuk meminta izin pada Ustadz Yahya. "Kalian yakin?" tanya Ustadz Yahya. "Iya Ustadz, sepertinya kami yang paling mengerti tentang permasalahan Fadil saat ini," balas Rizal. Ustadz Yahya pun mengangguk, mengerti dengan keputusan mereka bertiga. "Sebaiknya Ustadz Yahya juga ikut. Mereka tidak akan cukup menghadapi masalah ini." Tiba-tiba Ridho menghentikan kajiannya dan berkata pada Ustadz Yahya, "Mereka masih belum pulih. Seandainya mereka kumat lagi, semua akan sia-sia," balas Ustadz Yahya. "Saya akan memimpin semua santri melanjutkan ini. Saya merasa yakin mereka tidak akan kumat lagi," jelas Ridho. "Saya akan mendampingi Ridho. Sebaiknya Ustadz membantu Ustadz Sobirin. Perasaan saya tidak enak," tambah Kang Aang. Rizal pun menatap Ustadz Yahya. Matanya seolah mengatakan bahwa keadaan akan lebih baik bila Ustadz Yahya ikut dengan mereka. "Baik, saya titip mereka. Assalamualaikum," pamit Ustadz Yahya. "Waalaikumsalam." Tepat saat pintu kamar terbuka, cahaya terang terlihat dari hadapan mereka. Bukan cahaya matahari, melainkan suara dapur pesantren yang sudah terbakar separuhnya oleh api. Beruntung bangunan itu terpisah dengan bangunan lainnya, sehingga api itu belum menjalar ke bangunan lainnya. Tapi bila ini terus berlanjut, dapat dipastikan seluruh pondok pesantren akan dilahap kobaran api. Sayangnya, bukan itu saja yang membuat mereka tercengang. Di luar, mereka menemukan Ustadz Sobirin berdiri dengan terus membaca doa dengan tasbih di genggamannya. Sebagian tubuhnya sudah berlumuran darah. Mereka mencari tahu bagaimana Ustadz Sobirin bisa terluka seperti itu.
dan mereka menemukan sosok Fadil sudah didampingi 2 orang warga desa dengan wajah yang juga kesetanan. Tidak hanya nama-nama santri yang tertulis di lipatan itu, masih ada orang lain yang terjebak olehnya, jelas Ustadz Yahya. Mereka pun segera menghampiri Ustadz Sobirin. Dibanding raut wajah takut atau marah, Ustadz Sobirin lebih terlihat kebingungan. Sudah Ustadz, kita tangkap paksa Fadil dan kita amankan dulu, ucap Ustadz Yahya. Sebelum Ustadz Yahya menghampiri Fadil, tiba-tiba Ustadz Sobirin meraih tangan Ustadz Yahya dan menggenggamnya dengan keras. Ia menahannya untuk melangkah lebih jauh. Kenapa Ustadz? Tanya Ustadz Yahya bingung. Rizal pun menyadari keanehan yang terlihat pada Fadil. Ustadz Yahya, lihat yang dipegang Fadil, teriak Rizal. Pisau, Faris memperjelas. Fadil tertawa dan meletakkan ujung pisau itu tepat di lehernya. Langkah lebih jauh dan pisau ini akan membelah leher ini, ancam Fadil sembari tertawa puas. Rupanya sedari tadi Ustadz Sobirin tidak dapat berbuat banyak karena ancaman Fadil. Jelas saja jika Fadil mati di tempat ini akan menjadi masalah besar tidak hanya untuk Ustadz Sobirin, tapi juga seluruh pesantren. Ustadz Yahya pun menjadi gentar. Ia bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, tiba-tiba ada batu yang melayang dan mendarat tepat di tubuh Ustadz Sobirin. Lemparan batu itu tidak berhenti dan terus menyerang ke Ustadz Yahya juga. Ini hukuman yang kalian berikan untuk pendosakan. Dirajam sampai mati, tawa Fadil. Sudah, hentikan, teriak Rizal. Ternyata darah dari Ustadz Sobirin diakibatkan oleh lemparan batu Fadil dan pengikutnya. Ustadz Yahya yang berusaha melindungi Rizal dan yang lain juga tidak luput dari lemparan itu. Kalau kalian beranjak sedikit saja, tubuh ini akan terbaring tanpa nyawa dengan darah yang membanjiri tanah ini, ancam Fadil sekali lagi. Mereka hampir putus asa dengan keadaan itu, tapi tidak dengan Rizal. Ia berusaha berpikir keras untuk mengakhiri situasi ini. Rizal dengan berani berhati-hati maju ke arah Fadil sembari menghindari lemparan batu mereka. Rizal, jangan nekat, perintah Ustadz Sobirin. Enggak Ustadz, keadaan sudah berbeda. Sekarang Ustadz Sobirin tidak sendirian, ucap Rizal. Bukan masalah jumlah, lebih rumit dari itu, teriak Ustadz Yahya. Rizal mencoba menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Kita ikhlaskan Fadil, ucap Rizal. Enggak semudah itu Rizal, bantah Faris. Tidak seperti tadi. Bila terjadi apa-apa dengan Fadil, Ustadz Sobirin akan menanggung semuanya. Tapi sekarang kita bisa menjadi saksi untuk melindunginya, jelas Rizal. Faris mulai mengerti maksud Rizal. Benar Ustadz, seandainya Fadil gugur pun kami bisa menjadi saksi untuk membuktikan apa yang terjadi sebenarnya. Kami bisa menjelaskan kalau apa yang terjadi adalah pertimbangan terbaik, tambah Faris. Ustadz Yahya mulai mengerti maksud Rizal. Ia pun menatap Ustadz Sobirin meminta keputusan. Butuh waktu sesaat untuk Ustadz Sobirin menentukan keputusannya. Pada akhirnya, ia pun menghela nafas seolah merelakan harapannya akan kemungkinan terbaik. Baik, itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Saya akan menanggung resikonya, balas Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya menepuk punggung Ustadz Sobirin dan memberinya semangat. Warga desa itu, biar saya dan Rizal yang menahannya. Mendengar perkataan itu, Ustadz Yahya, Rizal dan kedua temannya berlari menahan warga yang berada dalam pengaruh Fadil. Kini tinggal Fadil dan Ustadz Sobirin yang berhadapan. Keputusan itu membuat Fadil terlihat panik. Ia menggoreskan pisau itu di lehernya hingga darah mengucur. Namun Ustadz Sobirin tidak gentar. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilah, wallahu akbar. Butir demi butir tasbih bergeser dari jari-jarinya. Ia bersiap membacakan doa untuk menghentikan Fadil dari semua perbuatannya. Kali ini wajah Fadil terlihat gentar. Benar kamu Jal, ternyata dia gak akan berani bunuh diri. Kalau kehilangan tubuh Fadil, belum tentu dia akan mendapat tubuh lagi dengan mudah, ucap Faris. Fadil menoleh ke arah Faris. Reaksinya seolah menyatakan bahwa ucapannya benar. Sementara saat ini, Fadil sudah mulai merasa gelisah dengan doa-doa yang dibacakan oleh Ustadz Sobirin. Tapi bukannya menyerah, Fadil malah tertawa. Kau yang memaksaku. Saat itu Fadil mengamuk.
Ia menyerang Ustadz Sobirin dan mencekiknya. Ustadz Sobirin yang tengah terluka pun kewalahan. Ia masih terus berusaha membaca doa untuk melemahkan Fadil. Berbagai pukulan mendarat di tubuh Ustadz Sobirin. Ia ingin membalas, tapi kali ini ia kembali ragu. Bagaimana mungkin seorang ustadz menganiaya santrinya sendiri? Ustadz Sobirin hanya bertahan sembari terus membaca doanya. Sayangnya, Ustadz Sobirin tidak mampu untuk terus bertahan. Fadil pun mengambil pisaunya kembali dan sekarang ia berusaha untuk membunuh Ustadz Sobirin. "Fadil, jangan!" teriak Rizal. Tentu saja Fadil mengacukan teriakan itu. Sejak awal memang dia bukanlah Fadil. Tidak mungkin ia mau mendengar ucapan mereka. Belum sempat pisau itu mendarat ke tubuh Ustadz Sobirin, tiba-tiba sebuah batu besar terbang melayang ke lengan Fadil dan mengempaskannya. Saat itu semua orang terpaku pada sosok yang melemparkan batu itu. "Kalau kau terlalu takut mengotori tanganmu, biar aku saja." Terdengar suara seseorang yang masuk ke dalam pesantren. Ia membawa beberapa orang yang segera berlari untuk memadamkan api di dapur umum. "Mamat, apa yang kau lakukan di sini?" teriak Ustadz Yahya. Tapi Mamat tidak menghiraukan ucapan Ustadz Yahya. Ia segera berlari menarik baju Fadil dan menghajarnya habis-habisan. Itu Mamat, preman pasar?" tanya Ahmad. Iya." Rizal mengangguk bingung dengan apa yang terjadi di hadapannya. Fadil tidak diam. Ia mulai membacakan mantra-mantra mengerikan dari mulutnya yang membuat Mamat mulai linglung. Mamat masih terus berusaha bertahan dan terus berusaha mengajar Fadil. "Pergi Mamat, jangan campuri urusan pesantren ini. Kedatanganmu akan membawa lebih banyak masalah," teriak Ustadz Yahya. Ustadz Sobirin pun berusaha untuk berjalan dan menahan Ustadz Yahya. Ustadz Yahya pun bingung dengan perbuatan Ustadz Sobirin. "Hentikan Mamat, kalau dia mati, hukumanmu tidak akan ringan," teriak Ustadz Sobirin. Mamat tidak peduli. Ia masih terus mengajar Fadil. Tapi ada satu hal yang membuat Ustadz Yahya, Rizal dan yang lain kaget. Saat Fadil kembali membacakan mantranya, Mamat juga membaca sebuah doa. Doa yang sebelumnya dibacakan oleh Ustadz Sobirin. Mamat melanjutkan doa itu dengan fasih dan membuat Fadil benar-benar merasa kesakitan. "Aku tidak peduli walaupun harus mendekam di tahanan lagi," ucap Mamat. "Tidak mungkin aku akan diam bila ada yang berani mencari masalah dengan pondok." Mamat melempar Fadil yang hampir tidak berdaya ke tanah. Ia membacakan doa-doa untuk meruqyah Fadil, persis seperti yang Ustadz Sobirin lakukan di hutan jati saat pertama kali memergoki Fadil. Kenapa Mamat bisa sepeduli itu dengan pesantren ini, Ustadz?" tanya Rizal pada Ustadz Yahya. Ustadz Yahya menggeleng. Ia pun tidak menyangka doa-doa Mamat didengarkan oleh Yang Maha Kuasa dan mampu menahan Fadil. "Brengsek, manusia brengsek," teriak Fadil kesakitan. "Mamat, hentikan. Jika sosok di tubuh Fadil pergi, anak itu akan mati." Tahan Ustadz Sobirin. Mamat tidak berhenti. Ustadz Sobirin ragu, tapi ia berniat menghentikan Mamat. Tapi ada seseorang yang mendekat. "Sudah Ustadz, saya ikhlas." Suara seorang ibu terdengar dari belakang mereka. Ustadz Sobirin menoleh ke belakang dan menemukan anak buah Mamat mengantarkan kedua orang tua Fadil. Ustadz Sobirin pun kaget dibuatnya. "Maafkan saya Ustadz, saya sudah melakukan perbuatan yang dikutuk Allah." Ibu Fadil tersungkur di hadapan Ustadz Sobirin. Fadil yang melihat kedua orang tuanya berusaha mencari celah untuk menyelamatkan diri. "Bu, Ibu, tolong Fadil Bu, tolong, sakit," teriak Fadil berusaha menjulurkan tangannya pada ibunya. Ibu Fadil yang melihat anaknya kesakitan itu tergetar hatinya. Ia ingin sekali menyelamatkan anaknya, tapi kali ini tekadnya sudah bulat. Terlebih ia melihat kondisi pesantren akibat perbuatan anaknya itu. "Alhamdulillah, tapi bagaimana bisa? Kenapa tiba-tiba kalian bisa mengikhlaskan ini?" Ayah dan ibu Fadil belum ingin menjawab Ustadz Sobirin. Sebaliknya, ia menatap dengan anaknya yang tengah diruqyah oleh Mamat. Kini Mamat juga menggenggam sebuah tasbih yang sama persis dengan milik Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya berusaha mencerna semua kejadian ini, namun ia tidak dapat memahaminya. Dari jauh Ustadz Sobirin juga menggenggam tasbihnya dan membaca doa-doa yang sama dengan Mamat. Doa itu mengalun bersama dengan merdu, seolah mereka sudah mengulanginya ratusan kali bersama.
Di hadapannya ada seorang santri yang meronta kesakitan. "Ampun, sudah, hentikan." Butir-butir tasbih berganti bersamaan dengan butir-butir air mata orang tua Fadil yang tidak kuat melihat apa yang terjadi pada anaknya. Tapi mereka berusaha menyaksikan sampai akhir bagaimana Mamat dan Ustadz Sobirin berusaha mengakhiri dosa yang mereka mulai. Cahaya mentari mengusir tabir embun yang menutupi pesonanya. Di bawah sinarnya, seorang santri telah kehilangan nafas dan degup jantungnya. Kali ini kedua orang tuanya ada di sisinya, mendampingi jasad yang kini tidak lagi dikuasai oleh makhluk yang dilaknat Allah. "Kang Mamat yang nyamperin kedua orang tua Fadil, Ustadz," bisik salah seorang anak buah Mamat. Ustadz Sobirin memasang telinga mendengarkan penjelasan orang itu. Mamat mengetahui Fadil adalah akar permasalahan di pesantren ini saat ia berbicara dengan orang tua Hanifah. Kepergiannya dari pesantren bukan semata-mata karena trauma, melainkan karena keberadaan Fadil yang mengincar janinnya. Tidak cukup dengan tumbal yang diberikan ibunya, Fadil merayu Hanifah. Ia mengajaknya bergabung dengan perkumpulan di Alas Jati. Disitulah Hanifah dijebak. Keberadaan Hanifah di sana disambut baik. Dengan mantra dari Fadil, Hanifah merayu semua yang ada di hutan Jati dengan tarian hingga semua mereka kehilangan akal sehatnya. Mereka pun menikmati tubuh Hanifah dan memperkosanya di tengah hutan. Hanifah yang berada dalam pengaruh mantra Fadil pun menikmati perlakuan mereka hingga akhirnya ia pun hamil. Bukan untuk dilahirkan, Fadil membuat Hanifah terus mengikuti ritual itu hingga akhirnya Hanifah keguguran. Tepat saat janin itu keluar, ia pun terlepas dari mantra Fadil. Hanifah yang masih mengingat semua apa yang terjadi pada dirinya pun mulai kehilangan akal sehatnya. Ia hanya bisa menangis sambil terus menari di hutan Jati itu hingga Rizal menemukannya. Saat Hanifah sadar, ia menceritakan semuanya. Mamat pun mulai memerhatikan Fadil. Jelas anak buah Mamat. Mamat sempat beberapa kali ke pondok mengingatkan Ustadz, namun Ustadz masih berusaha mencoba melindungi Fadil dan mencoba menangani masalah ini sendiri. Akhirnya Mamat pun berusaha untuk menghampiri orang tua Fadil. Saat itu kedatangan Mamat ditolak mentah-mentah, bahkan ia sampai diusir oleh kepala desa karena tampilannya yang seperti preman. Tapi Mamat tidak menyerah. Mamat menjelaskan bahwa Fadil sudah tidak ada. Ada sosok lain yang menghuni tubuh Fadil. Saat itu ayah Fadil terlihat kaget. Ia tidak terima dengan ucapan Mamat. Tapi Mamat bisa membaca gelagat dari ibu Fadil. Ibu Fadil mengetahui semua itu. Berkali-kali Mamat memohon agar mereka menghentikan perbuatannya. Namun mereka tidak mengaku dan beberapa kali Mamat berkelahi dengan keamanan desa. Tapi Mamat tidak menyerah. Ia menjelaskan pada orang tuanya tentang keadaan Fadil, menjelaskan dosa-dosa mereka dan menjelaskan penderitaan Fadil yang sebenarnya bila mereka tetap bersikukuh. Bayangkan perasaan Fadil saat mengetahui ibunya menimbun dosa demi dirinya. Ucapan itu sedikit mengetuk perasaan ibu Fadil. Ia pun akhirnya jujur dan menceritakan pada keluarganya. Malam saat mengantar Fadil ke pesantren, mereka mengalami kecelakaan. Ibu Fadil sadar bahwa Fadil sudah tidak bernafas, tapi ia masih tidak mau menerima kenyataan itu. Rasa sedihnya membuatnya tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Ia pun bertemu dengan seorang kakek yang mengaku bisa menolong Fadil. Kakek itu adalah seorang dukun ilmu hitam. Ia memberi syarat kepada ibu itu agar Fadil bisa selamat. Syaratnya, setiap waktu-waktu yang ditentukan lewat perjanjian, sang ibu harus menguburkan janin yang umurnya tidak lebih dari 5 bulan di tempat yang ditentukan. Ia harus menancapkan pasak hitam di tanah itu sebagai pertanda untuk Fadil. Lewat tengah malam, Fadil akan mendatangi tempat itu dan memakan janin itu. Hanya dengan cara itulah Fadil bisa terus hidup. Ibu Fadil yang belum siap kehilangan anaknya pun menyetujui persyaratan itu. Ia pun selalu mencari cara untuk mendapatkan janin-janin itu dari berbagai tempat, klinik aborsi, mendekati perempuan yang hamil di luar nikah, dan membelinya dari dukun beranak. Lambat laun ibu Fadil semakin merasa bersalah. Bahkan ia pun makin takut untuk menemui anaknya di pesantren. Sayangnya, kenyataan itu tidak membuat mereka siap untuk kehilangan Fadil. Mereka masih terus memberikan tumbal janin tanpa sepengetahuan Mamat.
Ustadz Sobirin memang pernah diperingati Mamat, tapi informasi yang diberikan oleh Mamat sudah diketahui olehnya. Ia pun meminta Mamat untuk tidak bertindak seenaknya. Semalam saya melihat kepergian Ustadz Sobirin ke hutan jati. Saat itu saya langsung menghubungi Kang Mamat. Akhirnya Kang Mamat menelpon orang tua Fadil dan menghadangnya setelah menanamkan janin itu, jelas anak buah Mamat. Dengan penjelasan anak buah Mamat, semua semakin jelas. Saya bahkan tidak berpikir untuk berbuat sejauh itu, ucap Ustadz Yahya. Saya juga tidak menyangka ia terus menjaga pesantren ini dari jauh, balas Ustadz Sobirin. Api di dapur umum sudah mulai padam, lebih dari setengah bangunan terbakar, tapi mereka yakin bisa membangunnya lagi setelah ini. Anehnya, Mamat masih terus waspada, seolah yang ia incar bukan mengenai masalah Fadil. Keluar kau setan busuk, aku tahu kau ada di sini, hadapi aku, teriak Mamat entah pada siapa. Pagi itu hening, namun Mamat tetap terlihat waspada. Mamat memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka membawa bungkusan kain dan melemparkan isinya di tanah. Bermacam-macam benda berserakan di tanah. Jimat kuningan, kain kafan bertuliskan raja, tanah kuburan, bagian tubuh hewan. Benda-benda itu sudah pasti membawa ilmu hitam. Rupanya selama ini Mamat menemukan benda itu di sekitar pesantren. Ia memberitahu itu pada Ustadz Sobirin dan melarangnya untuk memberitahu siapapun. Ia khawatir ada orang dalam pesantren yang bersekongkol. Ini kan hasil perbuatanmu. Ibu Fadil sudah memberitahukan persembunyianmu. Jika tidak keluar, akan kubakar dan kuhabisi sendiri kau di sana, ancam Mamat. Benar saja, dengan ancaman itu tiba-tiba salah satu pintu ruangan pesantren terbuka. Seorang kakek berjalan bertelanjang kaki keluar dari sana. Seorang kakek berjanggut dengan baju hitamnya tertawa mendekat ke arah Mamat. Itu orangnya, dia yang menghidupkan Fadil, teriak Ibu Fadil. Akhirnya Ustadz Sobirin pun mengerti. Ia pun mendekat dan berdiri di samping Mamat. Sudah Kang, biar Mamat yang memberesin, ucap Mamat. Baru saja menghentikan ucapannya, tiba-tiba Mamat terjatuh dan memuntahkan darah hitam. Tapi Ustadz Sobirin tidak diam. Ia segera membacakan doa sembari menahan punggung Mamat. Mamat kembali mendapatkan kesadaran dan segera berdiri. Aku tidak akan punya wajah menemui Abah bila membiarkanmu celaka bertarung sendirian, ucap Ustadz Sobirin. Ucapan Ustadz Sobirin itu seolah memperjelas sesuatu. Apa itu artinya? Kang Mamat itu adiknya Ustadz Sobirin? Tanya Rizal. Ustadz Yahya menarik nafas dan sedikit tersenyum. Sepertinya begitu. Saya juga tidak menyangka bahwa orang sepreman Mamat adalah anak Kiai. Jangan menilai orang itu dari luarnya, Ustadz Yahya. Kang Mamat itu tidak pernah melalaikan ibadahnya. Kami tahu kok, ucap Ahmad sedikit sok tahu. Ustadz Yahya pun hanya tersenyum sembari mengelus kepala Ahmad. Ia pun meminta jangan ada yang mendekat ke pertarungan mereka. Ustadz Yahya meminta semua orang berlindung di belakangnya sembari membaca doa. Ilmu santet dukun itu bisa saja membahayakan mereka semua. Ustadz Sobirin menangkal semua santet yang telah dipasang oleh dukun itu. Ia tahu berbagai sosok tengah membantu dukun itu untuk menyerang Mamat. Dengan bantuan Ustadz Sobirin, Mamat dengan leluasa menghajar dukun itu. Dukun itu bisa memberikan perlawanan, namun tetap tidak sebanding dengan ilmu bela diri Mamat. Pagi itu mereka melihat sesuatu yang sangat tidak biasa. Nyala api tiba-tiba jatuh dari langit, mencoba menyerang Mamat. Tapi mendadak meledak saat Ustadz Sobirin menghalanginya. Saat Mamat akan mengakhiri dukun itu, tiba-tiba muncul seorang santri yang mendekat. Ia keluar dari ruangan yang sama dengan dukun itu. Imam, Kang Imam. Faris mengenali santri itu. Ia berjalan dengan tatapan yang aneh dan mendekat ke arah Mamat. Saat mendekat, sebuah pisau ditikam olehnya ke tubuh Mamat. Imam, kau sudah gila, teriak Ustadz Yahya. Imam pun jatuh terduduk setelah menusukkan pisau itu ke tubuh Mamat. Kau sudah menebak, ada yang bersengongkol denganku, tapi tetap saja kau tidak bisa mencegahnya kan? Ledek dukun itu. Rizal, Faris dan teman-temannya segera mengejar Imam dan menahannya.
Imam terlihat ketakutan. Sepertinya ia melakukan itu dengan sebuah ancaman. Maaf, ucap Imam. Dukun itu tertawa keras, namun seketika tawa itu terhenti dengan pukulan hampir yang menghancurkan rahangnya. Pisau yang ditusukkan Imam terjatuh. Entah mengapa pisau itu tidak menggores tubuh Mamat sama sekali. Aku pernah ingat bahwa kiai kita pernah mengusir seorang santri karena melakukan sebuah lelaku, sebuah ilmu yang menyimpang dari ajaran kita. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa yang ia usir adalah anaknya sendiri, ucap Ustadz Yahya. Dukun itu kaget tidak ada satupun benda tajam yang mampu melukai tubuh Mamat. Ia pun mulai gentar ketika semua rencananya gagal. Kau tidak lebih suci dariku. Kau pengguna ilmu yang lebih hitam dariku. Kau pendosa, ucap dukun itu. Mamat tidak peduli. Ia kembali memukul dukun itu hingga terkapar. Dosaku akan kupertanggungjawabkan dengan Allah, bukan denganmu. Mamat sudah bersiap menangkap dukun itu. Ia menarik tubuhnya dan meminta anak buahnya untuk mengikatnya. Tapi dukun itu tidak berniat mengakhirinya secepat itu. Ia mengambil pisau dari kantungnya dan berlari bersiap menusuk Ustadz Sobirin. Mamat yang sadar akan hal itu mengejarnya dan menangkap pisaunya. Namun tiba-tiba darah mengalir di antara mereka berdua. Bukannya tadi katanya Kang Mamat tidak bisa terluka oleh benda tajam? Ahmad bingung. Tapi ternyata darah itu bukan berasal dari tubuh Mamat. Pisau itu menancap di tubuh dukun itu dari genggaman Mamat. Aku tidak sudi membiarkanmu mendapat pengampunan. Dosamu bertambah lagi dan aku akan tertawa melihatmu menikmati jeruji penjara. Dukun itu terus tertawa hingga nafasnya menghilang. Darah merah terus mengalir membasahi tubuh Mamat, menambah lagi satu nyawa yang mati di tangannya. Kematian Fadil dan dukun itu menjadi catatan kriminal Mamat dan membuatnya dipenjara. Semua orang di kejadian itu bersaksi menceritakan hal yang sebenarnya, namun tidak merubah keputusan apapun. Ustadz, ini gak adil. Kang Mamat kan nolongin kita, kenapa dia malah dipenjara? Tanya Rizal pada Ustadz Sobirin. Ustadz Sobirin mengelus kepala Rizal yang tengah melamun di pendopo bersamanya. Jangan khawatir, Tuhan itu maha adil. Ingat, hukum Allah itu lebih adil dari hukum manusia, ucap Ustadz Sobirin. Ridho berjalan mendekati mereka berdua dengan sedikit ragu. Kenapa Ridho? Sini gabung, ada kacang rebus ini, ajak Ustadz Sobirin. Ridho pun bergabung ke pendopo sembari menyaksikan santri-santri lain asik bermain bulu tangkis di lapangan. Ini Ustadz, Ridho menyerahkan lipatan benda yang terbuat dari kulit hewan. Di benda itulah terdapat nama-nama santri yang terjebak dalam ritual dukun itu. Ada apa dengan ini, Dok? Tanya Ustadz Sobirin. Jafar Ahmadi, nama itu ada di situ, Ustadz, ucap Ridho. Rizal tidak mengerti, namun ia ikut memastikan bahwa nama itu memang ada di sana. Maksudmu apa, Ridho? Tanya Ustadz Sobirin lagi. Ustadz, kalau suuzon kan dosa ya, tapi nama itu sama dengan nama polisi yang memimpin penyelidikan kasus Kang Mamat. Ridho menjawab dengan sangat hati-hati. Mendengar ucapan itu, raut wajah Ustadz Sobirin berubah. Berarti polisi yang ngurusin Kang Mamat itu anak buah dukun itu? Tanya Rizal. Sontak sebuah pukulan peci mendarat di kepala Rizal. Dibilang jangan seuzon, ucap Ridho menepuk kepala Rizal. Kang Ridho, kan maksud Kang Ridho emang itu kan? Rizal memperjelas. Sudah, terima kasih Ridho, biar nanti kita cari tahu ya. Informasi dari Ridho membuat Ustadz Sobirin menemui babak baru untuk mencari keadilan untuk Mamat. Tepat setelah 1 bulan setelah tragedi di pesantren, Mamat pun meninggalkan lapas dan kembali menghirup udara segar. Semua tuduhan atas kasusnya pun dibatalkan. Di luar lapas, Ustadz Sobirin, Ustadz Yahya, Rizal dan teman-temannya menyambut keluarnya Mamat dari lapas. Bagaimana bisa? Tanya Mamat pada Ustadz Sobirin kakaknya. Kau sudah melindungi pesantren, kini gantian kami yang melindungimu, balas Ustadz Sobirin. Ia pun menceritakan bahwa beberapa polisi yang terlibat di kasusnya merupakan anak buah dukun itu. Hal itu membuat penyelidikan tidak objektif. Selain itu, beberapa bantuan dari luar juga sangat berpengaruh besar.
Ada warga desa yang bertanya, Kang, preman yang rajin sholat subuh itu kemana? Ucap Rizal. Mamat mengernyitkan dahinya mendengar ucapan Rizal. Dia khawatir karena Kang Mamat gak pernah bolos sholat subuh sebelumnya. Akhirnya kita ceritain deh semuanya. Ternyata beliau adalah pengacara, tambah Faris. Bantuan dari beliau dan dukungan dari pesantren-pesantren lain membuat kasus ini akhirnya memutuskan hal yang adil, sambung Ustadz Yahya. Mamat pun sedikit tersenyum. Kali ini senyumannya berbeda, bukan senyum seorang preman yang senang menerima jatahnya, tapi senyum tenang seseorang yang merasa masih bisa berguna untuk rumah yang disayanginya. Kamu punya tempat di pesantren, ucap Ustadz Sobirin. Saya sudah diusir dari sana, Kang, balas Mamat singkat. Kalau begitu, saya mengundang lagi. Ustadz Sobirin tidak menyerah. Mungkin bisa saja keberadaan Mamat di pesantren bisa membantunya menebus dosanya di masa lalu. Tapi Mamat menggeleng. Ia punya pemikiran sendiri. Selama pesantrenmu masih menerima uang dari santri, saya tidak akan kembali ke sana, ucap Mamat. Itu bukan bayaran, itu keikhlasan. Sejak dulu kita tidak pernah menentukan bayaran. Tanpa itu pun mereka juga tidak dibedakan dengan santri yang lain, balas Ustadz Sobirin. Walau berdebat, ucapan mereka terdengar santai. Rizal dan yang lain pun mendengarkan sembari tersenyum, membayangkan seorang preman pasar tiba-tiba tinggal di pesantren. Tahu dari mana mereka ikhlas? Bisa jadi mereka memaksakan membayar dengan jumlah tertentu agar tidak merasa malu, padahal belum tentu mereka mampu, balas Mamat lagi. Kali ini Ustadz Sobirin yang berpikir. Ucapan Mamat terkadang ada benarnya. Saat pesantren bisa kembali seperti dulu, di mana kita beternak, bertani, dan hasilnya membiayai semua santri hingga kita bisa menghidupkan desa, saat itu aku sendiri yang akan memohon untuk kembali ke pondok. Mamat pun mengangkat tasnya dan berpamitan dengan mereka. Keberadaan Mamat menyadarkan mereka bahwa seseorang mungkin bisa melakukan kesalahan, tapi terkadang penyesalan atas kesalahan itu menjadi pemacu untuk seseorang hidup dengan lebih baik. Sebuah perjalanan mengantarkan Ustadz Sobirin, Rizal, dan yang lain menuju sebuah rumah. Ini sudah kesekian kalinya mereka mampir ke rumah itu. Ada sebuah rumah di pedesaan yang padat penduduk, cukup besar di antara rumah-rumah sekitarnya. Sayangnya, rumah ini hanya dihuni oleh 2 orang. Ustadz, Rizal, ayo masuk, sambut seorang ibu yang kaget dengan kedatangan mereka. Ada sebuah foto di dinding rumah itu. Foto seorang anak yang mereka kira kenal cukup lama. Itu adalah foto Fadil. Setelah kepergian Fadil, Rizal dan yang lainnya rutin berkunjung ke rumah orang tua Fadil. Selain karena merasa khawatir, Rizal dan yang lain senang dengan suguhan dan keramahan orang tua Fadil. Apalagi kunjungan itu memberi waktu mereka saat jenuh di pondok. Wah, pada datang, kok mendadak? Sambut ayah Fadil yang sudah berpakaian rapi. Wah, mau keluar ya Pak Dik? Kita habis mampir ke tempat Hanifah tadi, jadi sekalian, balas Rizal. Iya, tadi rencananya mau nengok kontraktor dulu, tapi nggak urgent kok. Kapan-kapan saja kesananya, balas ayah Fadil. Kontraktor tuh apa? Ahmad berbisik pada Rizal. Itu singkatan dari kontak motor, balas Rizal. Oh, Ahmad kembali menikmati kudapan yang disediakan Ibu Fadil, sementara Faris menertawakan keluguan Ahmad. Wah, lagi bangun apa Pak? Tanya Ustadz Sobirin. Ayah dan Ibu Rizal pun menceritakan, setelah kepergian Fadil mereka merasa kehilangan. Tapi rasa itu terobati saat melihat senyuman anak-anak lain di pesantren. Mereka pun terpanggil untuk membangun sebuah panti asuhan yang akan dibantu dikelola oleh salah satu yayasan. Mungkin masa pensiun kami akan disibukkan dengan suara anak-anak di sana, ucap Ibu Fadil. Alhamdulillah, Ustadz Sobirin tersenyum mendengar keputusan itu. Ustadz pun berjanji akan mengirimkan tenaga santri untuk mengajarkan anak-anak panti asuhan itu mengaji saat panti asuhan itu sudah berdiri. Saat langit mulai petang, mereka pun berpamitan untuk pulang.
Rizal menyempatkan diri menengok ke makam Fadil yang terletak di belakang rumah itu. Terkadang Rizal merasa bingung. Apakah wajar jika ia kangen dengan keberadaan Fadil, sementara Fadil yang ia kenal bukan Fadil yang sebenarnya? Tapi satu hal yang ia tahu, tragedi tentang Fadil ini memberinya banyak pelajaran hidup untuknya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau bagian cerita yang menyinggung. Sekali lagi, apabila ada teman-teman yang sekiranya tahu tentang kejadian atau lokasi yang sudah saya samarkan, mohon untuk disimpan sendiri saja. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.